Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi afana ila jasadina wa radda arwahana wa adhina lana bi syukrih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, a'yadzan billahi minan nar. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya untuk kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah mengembalikan arwah kembali kepada jasadnya, dan mengizinkan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa kembali memuji Allah Jalla wa'ala, untuk kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, istri-istri beliau, kepada anak putra-putri beliau, dan para sahabat-sahabat Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh. Hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, bismillah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan buah karya beliau fenomenal hingga hari ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali kita akan memasuki hadis yang ke-15 bismillah taala dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, rawahu Bukhari wa Muslim. Pada hadis ke-15 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tentunya bukan hadis yang asing di telinga-telinga kita. Hadis ini sering sekali disampaikan oleh para asatidzah kita di mimbar-mimbarnya. Ya. Hadis ini menjadi konten yang selalu viral, ya, untuk kemudian memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berkata yang baik atau diam. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada setiap Muslim untuk menjaga 3 poin dalam agama Islam, 3 amalan yang sangat mulia sekali. Barang siapa yang mengerjakan, barang siapa yang mengamalkan 3 amalan mulia tersebut, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dia akan mendapatkan keberkahan di waktu yang akan datang ataupun saat ini. Apa 3 amalan mulia tersebut? Yang pertama adalah qaulul khair wa samtu an nasiwah. Yang pertama adalah berkata yang baik atau diam. Hal itu diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik atau diam. Penjelasan para ulama tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan saja kita sebutkan, ya, para ulama menyebutkan al-lisanu nikmatun minallah Ta'ala, bahwasanya lisan itu merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa silahun dzu haddaini. Lisan ini diumpamakan seperti pedang, seperti pisau yang memiliki 2 mata sisi, ya. Qad yarfa'ul 'abdu ila 'alil jinan. Dengan lisan itu bisa mengangkat seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan lisan itu seseorang bisa menjadi mulia. Wa man yubiquhu fin niran. Tetapi juga dengan lisan seseorang itu bisa terancam dengan neraka. Jadi lisan itu seperti pisau yang memiliki dua mata atau 2 sisi tadi. Di sisi di mana seseorang tatkala memanfaatkan lisannya, lewat lisannya tersebut orang tersebut menjadi mulia. Namun di sisi lain, lisan itu bisa menjadi pisau yang kemudian melukai dirinya. Tatkala tidak mampu menjaga lisannya, tatkala tidak mampu mengontrol lisannya, maka lisannya dapat mengantarkan orang tersebut kepada neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewanti-wanti kita. Terkadang manusia, kita ini menganggap lisan, ucapan yang keluar dari lisan ini terkadang suatu hal yang biasa. Akhirnya membiasa, masa gitu aja tersinggung, ya. Akhirnya membiasa, biasa baper lah. Nah, ya. Jadi kebiasaan orang yang mengucapkan lisan yang buruk sehingga menjadi sebuah kebiasaan dianggap biasa oleh dia untuk menyakiti saudara-saudaranya. Padahal kalau kita lihat gitu ya, ternyata ucapan lisan yang kemudian menusuk hati saudara-saudaranya tadi sesungguhnya dapat mengantarkan perkataan yang katanya biasa tadi kepada neraka. Hati-hati sih, ya. Jangan baper deh gitu ya. Masa gitu aja cengeng, masa gitu aja tersinggung dan seterusnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubu Allahu laha biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi 'azza wa jalla ma yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubu Allahu biha 'alaihi sakhatahu ila yaumil qiyamah." Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seseorang mengatakan ucapan yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa
menduga bahwasannya dengan lisannya tadi, dengan ucapannya tadi, dia akan mencapai derajat tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak diduga sama dia. Ternyata dia mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan doa pada saudaranya, gitu ya. Dia mengucapkan hal yang baik kepada istri dan keluarganya, ya kan itu biasa saja, gitu ya. Namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala lewat ucapan baik yang dikira sederhana, biasa, ya, tidak ada nilainya mungkin di tengah masyarakat kita, gitu. Tapi justru mengantarkan dia kepada suatu derajat tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sisi Allah Jalla wa ala. Yaqullahu laha biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Tanpa disadari ternyata lewat ucapan dan juga Allah Subhanahu wa taala tetapkan keridhaannya hingga hari kiamat. Allahu Akbar. Ini jangan pernah meremehkan sebuah perkataan baik, perkataan yang sederhana, ya, doa yang sederhana tapi diucapkan kepada saudara. Itu ternyata, ya, efeknya luar biasa. Allah catat, ya, Allah catat tetapkan keridhaannya hingga hari kiamat. Wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah. Sesungguhnya pula seseorang bisa jadi mengucapkan suatu ucapan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, sedang dia tidak menyangka bahwa sedang dengannya, dengan lisannya tadi, dengan ucapan yang buruk tadi, ya, ternyata mencapai murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat yang sederhana ternyata mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi dianggap tadi ini perkataan biasa kok. Ya. Dianggap orang itu beradaptasi, diminta untuk beradaptasi dengan kebiasaan buruknya dia. Terus besok dia hari teman yang pertama seperti itu, nanti yang kedua juga sama seperti itu. Gitu. Saya mau orangnya kayak gini, biasa itu, gitu kan. Akhirnya orang-orang diminta untuk beradaptasi, ya, dengan kebiasaan buruknya dia. Akhirnya dicap, emang orangnya kayak gini dia, gitu ya. Perasaannya apa namanya, ucapannya nyelekit, omongannya tajam, gitu, nggak disaring-saring dulu, gitu ya. Ucapannya yang kemudian mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah tetapkan baginya kemurkaan hingga hari kiamat. Yang biasa terus dari amalan sehari-hari sampai tuanya pun demikian. Kenapa? Sudah dikenal dari mulanya seperti itu. Di kalangan manusia saja, di kalangan teman-teman yang masyarakat dan seterusnya, dianggap suatu hal itu biasa buat dia. Ya, biasa buat dia, jadi gak usah baper lagi akhirnya. Tapi itu diucapkan menjadi sebuah karakter yang terus menerus. Ya, Allah tetapkan baginya kemurkaan sampai hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisan kita ini tidak lebih dari sahasta. Lisan kita ini, di anggota badan yang menempel pada diri kita, adalah anggota badan yang paling kecil, ya, masuk kategori yang paling kecil, ya. Yang kecil-kecil termasuk di dalamnya adalah lisan. Tidak lebih dari sahasta. Namun efeknya paling dahsyat dibandingkan anggota badan lain. Betul atau tidak? Ya. Sangat betul. Ya. Kalau kita mukul orang, palingan yang kena 1, 2, 3 orang, 10 orang paling kuat, gitu ya. 1, 2, 3 berantem, ya, gelut sama 10 orang, gitu ya. Udah paling 10 orang yang kena, gitu. Yang marah-marah 10 orang paling, gitu. Tapi hari ini bisa lewat lisan itu bisa jutaan manusia tersakiti lewat lisan dia. Ya, jutaan manusia. Kalau dulu ucapan 1, 25, 10 orang, 100 orang, tapi hari ini jauh lebih besar dahsyatnya. Ya, lewat YouTube menghina orang, menghina satu orang Indonesia, ya, membuli satu orang Indonesia, menyebarkan hoax satu orang Indonesia. Bukan hanya mendengar orang Indonesia, mungkin dunia juga dengar kali. Gitu.
Tapi luar biasa ya lisan. Makhluk yang paling kecil, ya, tetapi memiliki efek dahsyat yang sangat luar biasa. Fakhatarul lisan azim. Maka bahaya lisan ini patut diwanti-wanti. Besar sekali bahaya lisan. Nabi SAW pernah mengatakan man yadman baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi afdal lahu jannah. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menjamin untukku ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi afdal lahu jannah. Siapa yang bisa menjamin untuk bisa menjaga, ya, antara dua rambut, yaitu jenggot dengan kumis, ya, maksudnya adalah lisan, lahyai, ya, jenggot dengan kumis, menjaga makhluk ini, lalu kemudian menjaga dua kakinya, antara dua kakinya, maksudnya dalam kemaluan, atmanu lahum jannah, maka akan menjamin surga bagi dia. Siapa yang bisa menjaga lisan dan siapa yang bisa menjaga kemaluannya, maka saya akan jamin dia untuk masuk surga. Berat ya ini? Sederhana, tapi diamalkan berat. Ya, fitnah kemaluan dan fitnah lisan. Siapa yang bisa menjaga lisan kita hari ini untuk tidak bisa untuk menahan diri, untuk tidak berbicara, ya. Dengan hadirnya media sosial hari ini, itu semakin berat tantangan hari ini, ya. Karena setiap media sosial, ya, itu kemudian merangsang setiap yang memegang akun masing-masing, memegang handphonenya untuk bisa eksis, mencari duit lewat situ, iya. Mau terkenal dari situ juga. Kalau dulu kita untuk terkenal susah, sekarang setiap dari kita bisa menjadi artis, gitu kan? Iya, bisa jadi artis. Justru artis-artis yang di televisi nggak laku sekarang. Iya, lebih laku artis lokal. Ya, setiap dari rumah tinggal upload aja, berita viral, berita aneh-aneh, berita yang lucu dan seterusnya. Ya, udah terkenal dia langsung. Lewat caranya dia yang halal ataupun dengan cara yang tidak halal. Dengan cara yang tidak halal gimana? Nyebarkan hoax saja. Itu kan. Pengen terkenal udah gitu. Buat yang aneh-aneh di media sosial pasti terkenal. Ya. Khalif orang. Katakan oleh para ahli hikmah itu. Buat satu hal yang aneh maka kau akan terkenal. Khalif orang. Ya, tetapi ini tidak untuk diamalkan, itu sekedar omongan biasa saja. Ya. Dalam kesempatan lain Nabi SAW juga mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, ya, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan lisan wahai Mu'adz. Qala ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita ini akan dihukum lewat lisan-lisan kita? Faqala thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Semoga ibumu kehilangan kau wahai Mu'adz. Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim. Ya. Bukankah wajah seseorang, hidung seseorang itu akan tersungkur di dalam neraka, melainkan disebabkan karena ulah lisan-lisan mereka. Jadi seseorang itu banyak yang tersungkur di dalam api neraka, bukan dan tidak lain kecuali disebabkan oleh lisan-lisannya. Lewat lisan ini seseorang bisa masuk ke dalam api neraka. Ahibati fillah azza wa jalla. Maka lisan ini adalah sebuah kenikmatan buat kita. Kita bisa berbicara, ini adalah kenikmatan, ya. Dengannya seseorang bisa meraih pahala yang besar. Namun dengan lisan ini, dengan kita bisa berbicara, itu juga bisa mengantarkan seseorang ke dalam api neraka. Fa'idha uzikta nikmatul kalami falyakun hammuka alla taqula illa khairan. Ketika hari ini kita bisa berbicara, ketika hari ini kita bisa, ya, merasakan nikmatnya berbicara, mengucapkan
berucap sesuatu, maka hendaknya kita pergunakan nikmat ini dalam kebaikan, yaitu tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali hal-hal yang baik saja. Min da'watin wa ta'limin wa qira'atil Qur'an wa dzikrillahi azza wa jalla. Menyeru kebaikan kepada seseorang, lalu kemudian mengajarkan sesuatu, mengajarkan agama, mengajarkan hal-hal yang baik kepada orang, wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Quran. Ini adalah nikmatul kalam. Dengan kita bisa membaca Al-Quran itu nikmatul kalam sesungguhnya. Nikmat bisa berucap, nikmat bisa berbicara. Maka digunakan dengan baca Quran, gunakan untuk berkata yang baik, gunakan untuk mengajarkan hal yang baik. Manfaatkan dengan maksimal untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi terus lisan kita dengan mengucapkan zikir. Karena tatkala kita mampu menggunakan nikmat berbicara, nikmat bisa mengucapkan dengan baik, kita menjadi manusia yang mulia lewat itu. Kita bisa bahagia itu lewat itu. Tatkala kita memahami dengan baik nikmat ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub? Bukankah dengan berzikir itu hati menjadi tenang? Jadi sesungguhnya kebahagiaan itu ada pada kita bisa memanfaatkan nikmat berbicara tadi. Nikmat lisan, nikmatul kalam. Ucapan saja zikir gitu kan. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa kalimatun thayyibah. Kita tak punya banyak harta, tetapi sesungguhnya kita bisa bersedekah lewat apa? Lewat lisan kita. Caranya gimana Ustaz? Caranya dalam mengucapkan hal-hal yang baik. Kalimat thayyibah. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Wa bihadza takunu qad syakarta Allah azza wa jalla ala hadhihi nikmah. Maka dengan perkara kita bisa memanfaatkan nikmatul kalam dengan baik, maka kita baru bisa disebut orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat lisan. Allati satus'alu anha bi kulli lafdhin yakhruju min lisanika. Yang dengan nikmat tersebut kita kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmatul kalam ini. Setiap ucapan yang keluar dari lisan kita kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Setiap ucapan yang keluar dari lisan-lisan kita kelak akan dicatat oleh dua malaikat tadi. Dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata yang baik atau diam. Fa in lam taqdir ala qaulil khair, kalau kita tidak mampu untuk mengucapkan hal-hal yang baik, as-samtu khairun laka min kalamin tabu'u bi itsmihi indallah. Kalau kita tidak mampu berkata-kata yang baik kepada istri, kepada keluarga, kepada saudara, udah di-warning gitu. Oh, tajam banget tulisannya gitu. Ini udah warning. Kenapa? Karena saat dia berbicara pasti menyakiti orang. As-sabtu khairun lak. Maka dia itu jauh lebih baik buat dia daripada dia mengakui kesalahannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan yang tidak bisa dikontrol. Dalam sebuah hadis, wal yaqul khairan atau dia semua. Berkata yang baik atau diam. Wa qad qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang kemudian menambahkan esensi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathura kalamuhu kathura thaqatuhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka dia akan banyak kesalahannya, akan banyak jatuhnya, keplesetnya. Kalau banyak berbicara, banyak keplesetnya, kata Umar bin Khattab. Wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu. Barang siapa yang sering keplesetnya, keceplosannya, kathurat dhunubuhu, maka dosanya pun juga banyak. Karena harus dipertanggungjawabkan banyak. Wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru aulabi. Barang siapa yang banyak ngomongnya, maka dia akan banyak keplesetnya. Barang siapa yang banyak keplesetnya, maka akan banyak dosanya. Dan
Dan barang siapa yang banyak dosanya maka neraka lebih berhak untuk dia. Ya kalau banyak dosanya maka yang masuk bukan ke surga tapi ke neraka. Dalam kesempatan lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan man somata najah. Barang siapa yang banyak diamnya maka dia akan selamat. Seseorang yang banyak bicara, kata Yazid bin Abi Ubaid, innal mutakallim yantadhirul fitnah. Orang yang banyak berbicara sesungguhnya dia akan menunggu fitnah saja. Tunggu saja fitnah. Ada ujiannya orang yang banyak berbicara. Dia sekarang di media sosial. Orang yang banyak ngomong, ya, tanpa kemudian disaring, dia urusannya sama siapa? Urusan kepolisian kebanyakan. Dia harus mengklarifikasi dalam ucapannya. Dulu kemarin itu, sekarang lagi viral itu kan di media sosial antara simpulan dengan simpulan, gitu kan? Satu ormas dengan satu lembaga kepolisian atau lembaga pemerintahan. Saling minta maaf, ujung-ujungnya minta maaf. Kalau nggak bahaya buat dia dan eksistensi ormasnya dia, kan gitu ya. Kebanyakan berbicara ya. Pun sama dengan lembaga pemerintahan. Kalau banyak berbicara pun dia harus mengklarifikasi di hadapan masyarakatnya dia. Kebanyakan janji, ya. Demam media sosial, dia harus mengklarifikasi ucapan dengan minta maaf. Ada fitnahnya, ada ujiannya ketika dia banyak berbicara. Wal munsita yantadhirur rahmah. Sedangkan orang yang diam, ya, sesungguhnya dia sedang menunggu kasih sayang. Artinya orang yang diam itu banyak disukai oleh orang-orang. Kenapa? Dia karena terhindar dari fitnah, terhindar dari ujaran kebencian. Aman sudah. Orang yang banyak diamnya cenderung lebih aman, kan gitu ya. Ya. Dalam satu sisi, ketika di kelas, orang yang diam itu cenderung lebih aman, gitu ya. Nggak ditunjuk sama gurunya, gitu ya. Jadi kalau banyak ngomong, itu dia banyak ngomong dia. Tanya dia, ditanya itu sama gurunya biar apa? Biar diam. Gitu Pak Guru ya. Dari Abi Dayyah, dia juga pernah mengatakan ta'allam as-samta kama ta'allam al-kalam. Belajarlah untuk diam sebagaimana engkau belajar untuk berbicara. Fa in yakunil kalam yahdika fa inna as-samta yahdika. Fa in yakunil kalam yahdika fa inna as-samta yahdika. Kalau seandainya dengan berbicara gitu, jika dengan berbicara itu dapat memberikan kamu sebuah petunjuk, maka sesungguhnya dengan engkau diam itu dapat menghindarimu dari banyak kekeliruan. Ala fi samti khaslatan. Ketahuilah, bukankah dengan engkau diam ini kau akan mendapatkan dua sifat, dua manfaat. Tadfa'u bihi jahla man huwa ajhalu minka wa ta'lamu bihi min ilmin man huwa a'lamu minka. Karena dengan diam itu engkau akan tadfa'u bihi jahla man huwa ajhalu minka, akan mendorong, akan menjaga dirimu dari kejahilan orang yang jauh lebih jahil daripada engkau. Dan engkau akan belajar sebuah ilmu yang jauh berilmu dari engkau. Artinya ilmunya orang yang lebih berilmu adalah banyak diam. Dan orang yang banyak berbicara cenderung lebih banyak bodohnya. Kosong di sini, tong kosong dari bunyi, itu betul itu. Tadi menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amru bis-samti yashma'ul amrayn. Kita diperintahkan untuk diam ini sesungguhnya pada dua perkara. Yang pertama adalah kita diam dari perkara-perkara yang haram. Anil kalamil muharram, dari perkataan-perkataan yang diharamkan. Fala yajri ala lisanika kal ghibati wan namimati wasabbi wasyatm wal kalamul badi was-samtu an hadhihi al-umuri wajibun.
Kita diminta untuk diam dari perkara-perkara yang haram, dan ini wajib hukumnya untuk diam. Kapan? Ya, di saat ghibah dia. Ya, kita nggak boleh menghibah lisan kita untuk orang lain. Begitu pula juga lisan digunakan untuk namimah, adu domba. Ya, wajib untuk diam. Mencela orang lain, mencaci maki orang lain, atau berkata perkataan yang buruk, ini harus dilatih lisan kita. Anak-anak kita, remaja-remaja hari ini harus dilatih untuk banyak diam, ya, agar tidak terpengaruh oleh ya, perkataan-perkataan buruk. Coba Pak, ya. Perkataan-perkataan itu dari dulu sampai sekarang masih ada ya. Kalau keceplosan ngomong kotor sekali, ya. Ngomong binatang, coba anak-anak zaman sekarang, ya. Mulai dari anak-anaknya sampai dewasa, jatuh sedikit sebutnya binatang. Mungkin dalam 5 menit dinyebutin nama binatang itu bisa dimakan 10 kali. Bahkan orang tuanya sendiri keceplosan ngomong binatang. Iya. Kalau dulu pakai anjing, sekarang udah diubah lagi anjir, gitu kan ya? Allah musta'an. Sampai anak saya bertanya, ya, artinya anjir itu apa ya? Itu kan dari kata itu, ya. Bahasa Sunda beda lagi itu nanti. Coba perhatikan di anak-anak kita itu, ya. Temannya di anjing-anjingin, Mbak, gitu. Keceplosan itu ternyata orang tua itu bukan temannya. Allah Akbar. Ya Allah. Semoga Allah jaga kita dan anak-anak kita dari perkataan yang buruk. Ya. Ini penyakit. Wasabtu an hadhihi umur wajibun. Ya, maka melatih diri kita untuk tidak berbicara hal-hal yang buruk wajib hukumnya. Ya. Wajib hukumnya. Jangan hanya sekedar kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ngomonglah, belajar ngomong itu di hadapan orang. Jangan ngomong, jangan diam terus, ngomong, gitu ya. Nah, latih besoknya, diam enggak, gitu ya. Ini nggak boleh diomongkan, itu juga nggak boleh, dan seterusnya. Latih, belajar untuk diam. Itu yang pertama, ya, diam yang wajib. Yang kedua adalah diam yang disukai atau dicintai. Musamtul mustahab, wasabtu an fudulil kalam, yaitu diam dari banyak berbicara, berlebihan dalam berbicara. Wa huwa kalam alladzi la tad'u lahu hajat diniyah wa la dunyawiyah, di mana banyak berbicara yang ini tidak ada manfaatnya, baik dari sisi agama maupun dari sisi duniawi. Ada manfaatnya, duniawinya juga ada peduli, ya. Dari sisi akhirat juga ada pahala. Maka apa yang bijak? Diam. Wasamtu an fudulil kalam wal kana mubahan khairun min at-talaffuz bihi. Diam untuk banyak berbicara walaupun dalam ucapannya itu sifatnya mubah, ya. Maka sesungguhnya diam itu jauh lebih baik. Ya. Li'annahu yashkulu amma huwa ahammu minhu wa qad yajruka ila muharram. Karena orang yang banyak berbicara yang ternyata mubah, tidak ada masalah gitu ya. Namun ternyata tanpa disadari mengantarkan dirinya kepada hal-hal yang diharamkan. Gitu. Yang tadinya nggak tahu ilmunya jadi ngomong, gitu kan? Disebabkan karena banyak berbicara. Itu yang pertama, hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara mulia lainnya dalam hadis ini adalah ikramul jar, yaitu memuliakan tetangga. Tetangga ini, hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, memiliki hak yang harus kita penuhi. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya diwasiati oleh malaikat Jibril. Kata beliau, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril itu terus saja memberikan aku wasiat untuk terus berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan.
Saking seringnya malaikat Jibril itu mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, jaga tetanggamu, buat baiklah tetangga kepada tetanggamu. Gitu. Sampai aku mengira bahwasanya tetanggaku itu akan mendapatkan warisan dariku. Ya. Min syiddati ta'kidi 'alal jar. Hal ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penekanan untuk berbuat baik, menunaikan hak tetangga-tetangga kita. Kita ini hidup gak sendirian, ada tetangga juga yang harus kita perlakukan baik buat mereka. Bukan hanya keluarga dia, keluarga itu wajib. Ya. Kalau punya nikmat bagi tetangganya, kalau sama tetangga, kalau sesama keluarga saja, ya, kita dilarang untuk berkata hal-hal yang buruk kepada mereka. Pun demikian dengan tetangga. Ya. Jangan nafsi-nafsi. Dua amat itu tetangga biarin aja. Maka ada musik kencang-kencang itu kan ya. Atau dengerin murotal gitu juga sama, ya. Kalau ternyata dengan murotal tersebut justru mengganggu saudara kita, hati-hati. Ya. Ini kan baik dan seterusnya. Iya, tetangganya lagi istirahat, ya, nggak boleh egois. Ya. Wa mimma awsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqil jar qawluhu huna wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Bentuk perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga, sehingga Nabi SAW memesankan kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Famin khisalil iman ikramil jar. Ya. Maka di antara barometer keimanan seorang hamba adalah tatkala dia memuliakan tetangganya dia. Itu adalah bentuk keimanannya dia. Dengan dia berbuat baik kepada tetangganya menandakan bahwasanya imannya itu sehat, insyaallah. Tetapi tatkala dia lupa sama tetangganya dia, bodoh amat sama tetangganya, apa yang terjadi sama tetangganya bodoh amat, gitu. Ya, ini menandakan keimanan yang tidak baik-baik saja. Ya. Mau wahid jar, siapa tetangga kita ini? Para ulama mengatakan, ya, batasan tetangga ini adalah, di antara para ulama mengatakan bahwasanya batasan tetangga ini di arba'ina baitan min kulli janib, 40 rumah di sekeliling kita, itu namanya tetangga. Ini sebagai para ulama mengatakan tetangga itu siapa, Ustaz? Apakah yang di blok ini, blok apa ini? Blok B. Blok B. Apakah yang di blok E sana atau blok F sebelah sana atau blok C? Itu tetangga kita juga, bukan, Ustaz? Ya. Kata para ulama 40 rumah di sekeliling kita. Itu yang wajib untuk kemudian kita berbuat baik sama mereka. Ini menurut sebagian para ulama. Wa min man qala balil jar wal fasik. Tetapi juga yang mengatakan para ulama, tetangga itu adalah rumah yang berdampingan dengan kita, menempel dengan rumah kita, itu tetangga. Wa ma'ana laysa bijar, sedangkan yang lainnya bukan tetangga. Ini sebagai para ulama mengatakan demikian. Wal aqrabu an yuqal inna tahdidal jari yurja'u ila al-urf. Perkataan yang lebih dekat dari kebenaran adalah sesungguhnya pembatasan tetangga itu dikembalikan kepada urf. Urfnya, kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat atau normalnya masyarakat itu, tetangga itu misalnya blok A, blok B, blok C, atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita. Ya. Kalau tetangganya itu adalah satu kecamatan, wah itu apa namanya, urfnya berlaku seperti itu, ya udah itu berarti. Ya. Tapi kalau biasanya di kita masa gitu ya, tetangga itu ya satu blok ini sama yang kenal di blok sebelah dan blok sebelah, misalnya seperti itu. Ya. Itu namanya tetangga. Wadaha bahkan jamaah min ahli ilmi minhum Ibnu Qudamah, ini pendapatnya Ibnu Qudamah dan juga pendapatnya para ulama yang kontemporer di antara Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Fal jaru lam yuhaddu fi syar'i, kata beliau ini, tetangga ini tidak ada batasannya dalam agama. Artinya yang berbicara 40, yang kemudian yang menempel dengan rumahnya, sesungguhnya tidak diatur dalam syariat, tidak ada hadis yang mengatur hal tersebut. Wa ma lam yuhaddu fi syar'i fayurji'u fi tahdidihi ila.
maka sesuatu hal yang tidak dibatasi dalam agama maka dikembalikan kepada adat yang berjalan di masyarakatnya, kebiasaan yang berjalan di masyarakatnya. Gitu. Setiap tempat beda-beda. Barangkali kalau di kampung itu lebih besar lagi, gitu ya. Yang di ujung sana pun dia ketahui, gitu ya. Karena mungkin jalan-jalan ke sawah, itu tetangga saya, ternyata di sini ada tetangga baru, gitu kan. Itu kalau di sini kan, ya di kota apalagi, gitu ya, berangkat gelap, pulang gelap, gitu. Gak tahu tetangganya baru pindah, ada tetangga baru, atau tetangganya mati juga, oh mati ya, gitu. Baru tahu pas hari Ahad, gitu ya. Baik. Walakin kullama kana al-jaru aqrabu ilaika kana haqqu aktar. Akan tetapi kata para ulama, ya, setiap tetangga yang jauh lebih dekat dari pintu rumahmu, haknya yang harus tunaikan itu jauh lebih besar dibandingkan yang tetangga yang jauh. Jangan kita punya pisang goreng yang diingat adalah tetangga yang paling ujung, yang paling dekat lewat aja. Gitu ya. Mau kemana? Mengantarin makanan ini ke tetangga yang paling ujung, wah nggak bener itu tetangganya kan? Ya, cuma ngerasain pisang gorengnya doang. Ya. Oh itu dekat satu kampung sama saya enggak? Tapi yang paling dekat dengan rumahnya dia. Ya, kanan, kiri, depan. Gitu. Jangan yang paling ujung dulu. Ya. Walidhalika qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi." Ini pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Mana yang lebih berhak untuk aku kasih hadiah di antara dua tetangga tadi?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ila aqrabihima minka baban." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau kasih hadiah, ya, kepada yang lebih dekat darimu pintu rumahnya. Mana yang pintu rumahnya paling dekat? Ya, apalagi kalau di perkotaan gitu ya, buka pintu langsung ketemu pintu, gitu ya. Buka pintu pintu rumah tetangganya itu, ya. Nah itu yang paling dekat itu ya dikasih. Jangan yang paling ujung. Atau memang pintunya udah nggak kelihatan lagi, tapi sudah berumah-rumah dan seterusnya. Orang yang paling dekat yang lebih berhak untuk kita kasih. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang ketiga, di ayyi syai'in yakunu ikramul jar. Yang ketiga adalah ikramut dhaif. Ikramut dhaif. Perkara mulia lainnya dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dimuliakan tamunya. Ya. Famin khisalil iman ikramul dhaif wa dhaifu lahu haq. Di antara tanda-tanda keimanan yang lainnya adalah dengan dia memuliakan tamu. Tamu memiliki hak yang harus kita penuhi. Wal qiyamu bi haqqihi min khisalil iman. Karena di antara sehatnya iman adalah dengan kita memuliakan tamu. Kama bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis, bagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Baik. Hadis mulia Allah Subhanahu wa taala. Dhaif ini siapa sebetulnya? Tamu ini siapa? Siapa yang harus kita muliakan? Tentunya tamu di sini adalah tamu yang jauh. Ya. Tamu yang jauh yang ketika datang ke rumah kita itu sulit untuk kembali ke rumahnya. Ya. Itu tamu yang harus kita muliakan. Tapi kalau tamu yang masih satu komplek, gitu kan, dia ada tamu nih. Ya. Ya, itu sesungguhnya bukan dhaif tapi zahir. Orang yang berkunjung. Ya. Tetap harus dimuliakan juga, tetap gitu ya. Kita punya pisang goreng ya, keluarin pisang gorengnya, gitu kan. Nah, tetapi dalam hadis ini, kalau dhaif itu adalah orang yang berkunjung ke rumah kita, yang notabene rumahnya jauh. Misalnya dari Sumatera datang ke Depok misalnya, itu yang wajib kita muliakan. Wa qad
aujabat dhiyafata al-Imam Ahmad wa ghairuhu wa aujabuha yawman wa laylan. Al-Imam Ahmad dan selainnya mewajibkan untuk kemudian menjamu tamunya, ya, itu wajib untuk kemudian kita fasilitasi untuk kita jamu itu satu malam satu hari, satu malam. Wajib itu, ya, wajib. Datang ke rumah kita, ya wajib kita jamu, nggak boleh dibiarin. Apalagi disuruh pulang. Ya. Wa mazada fa huwa mustahab. Kalau ada pun lebihnya di hari kedua, di hari ketiga itu sifatnya sunnah. Ya, sifatnya sunnah. Nggak wajib. Tapi kalau di hari pertama wajib itu. Suka nggak suka ya wajib gimana? Harus disiapkan tempat tidurnya, disiapkan makannya. Gitu. Bahkan sebagai para ulama, si tamu tersebut berhak untuk mengambil apa yang menjadi haknya dia. Haknya dikasih makan, dikasih. Ya, kalau dia punya, ya boleh dia ambil makanan gitu. Ya haknya saya kok katanya gitu. Ya, Nabi SAW mewajibkan kalian untuk memuliakan saya sebagai tamu. Gitu. Tapi Indonesia lagi gini-gini banget gitu ya. Selonong aja gitu ngambil makan dan seterusnya. Nah, kita diwajibkan untuk memuliakan menjamu tamu ini sehari semalam, itu wajib. Hari kedua, di hari ketiga sebenarnya adalah sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia muliakan tamunya jaizatahu. Qala wa ma jaizatahu ya Rasulullah? Apa itu jaizah maksudnya Rasulullah? Maksudnya adalah sehari semalam. Ya, wajib untuk kemudian kita jamu mereka. Para ulama mengatakan juga di sini, wasamatu umurin thalatha. Ada poin-poin penting juga dalam memuliakan tamu, di mana memuliakan tamu ini dalam dua keadaan. Yang pertama adalah tidak ataka di baitika wa makanika. Kalau tamunya datang ke rumah kita itu dengan undangan kita. Ya. Au bilai dakwah atau juga tanpa diundang, artinya datang diundang, gitu ya, rumah dari jauh, ayo ke sini, gitu ya. Datang gitu. Itu wajib kita jamu. Artinya kalau sudah diundang, ya wajib kita fasilitasi ya, tempat tinggalnya, ya tempat, ya makannya itu harus di pikiran kita tuh kalau undang. Ataupun kalau seandainya tidak diundang pun, juga wajib kita jamunya. Idza qadima li baladika wa huwa gharibun fahaqquhu an tukrimahu. Begitu pula juga jika ada seseorang yang jauh kita nggak kenal siapa dia, misalnya di datang di masjid gitu ya, sholat. Habis isya dia bingung mau kemana ini. Maka bentuk keimanan kita juga perlu kita muliakan orang yang tidak kita kenal. Walaupun juga perlu kita tanya-tanya dulu dari mana, gitu kan, mau ketemu sama siapa dan seterusnya. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwasannya kewajiban untuk memuliakan tamu di kondisi kedua, yaitu orang yang datang yang tidak kita kenal, qadim qata'an ma'taisi amatil mabit, itu sudah tidak lagi diwajibkan ketika sudah hadirnya kemudahan untuk ada penginapan dan penyewaan. Hari ini sudah ada namanya hotel, lalu kemudian ada Renders atau apalah tempat penginapan online lainnya. Maka dengan demikian tidak lagi diwajibkan untuk orang-orang yang jauh yang tidak kita kenal. Tapi kalau kita undang atau datang yang kita kenal, wajib kita jamu mereka, kita siapkan. Siapkan makanannya, siapkan tempat tinggalnya. Wadhaiful an yastati'u yajid syaqqata allati yasqutu biha. Karena dengan demikian, ya, baik hari ini atau tamu hari ini itu sangat memungkinkan untuk kemudian dia mencari tempat tinggal, ya, cari di hotel, kontrak dan seterusnya. Ya, berbeda dengan dulu karena ya, nggak ada hotel, nggak ada tempat sewa, gitu kan? Maka kewajiban untuk orang tersebut untuk kemudian menyediakan. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memuliakan tamu juga ini disesuaikan dengan urf yang berlaku di masyarakat tersebut. Malam yasin ila haddil mubalaghah, selama
bentuk menjamunya, bentuk memuliakan tamu itu tidak sampai pada derajat takalluf berlebih-lebihan, ya, sampai dalam bentuk israf, ya, tabdzir dan seterusnya. Au ta'addi hudud syara', atau justru melanggar aturan syariat Islam dalam memuliakan tamu. Ya. Sebagian orang itu kemudian memuliakan tamunya, menjamu dengan hasil curian. Karena nggak punya, dia curilah kambingnya orang misalnya. Apalagi sekarang kambing lagi ada di mana-mana nih. Kita datang tamu, saya nggak punya kambing ini. Yang datang orang Arab misalnya, ya, datang orang Arab, sikatlah kambing punya sebelah, gitu. Kayak nggak boleh sebagainya. Atau dengan hutang yang kemudian memberatkan dia, ini juga tidak diperbolehkan. Dia pinjam lah, gitu. Saya kedatangan tamu besok ini, ya, besok saya harus memuliakan dia. Dalam kondisi ekonomi sedang sulit, kemudian memaksakan diri untuk kemudian berhutang. Ya, sesungguhnya dia tidak tahu bagaimana cara mengembalikan hutang tersebut, itu juga tidak diperbolehkan. Atau menjamu dengan hal-hal yang diharamkan. Wah, ini teman lama saya ini, ya, dulu kita minum-minuman bareng-bareng dulu, ya, pas minum nggak perlu katanya, masih sih kalau udah siapin minumannya, karena kita udah enggak disiapin itu minumannya, ya, kalau mungkin minuman keras di sini, kasih minumannya, ya. Kalau kita nggak minum, sudah nggak minum, ini nggak boleh, ya, nggak boleh menjamu dengan hal yang diharamkan. Masih suka musik-musikan kan bro, seperti bilang coba dia ada hutan bareng-bareng, nggak boleh sih. Dengan alasan ini bentuk ikram puja, memuliakan tamu, ya. Israf dalam memuliakan tamu juga bukan bagian dari cara memuliakan yang benar, ya. Dia pesan makanan sebanyak-banyaknya sampai bingung bagaimana cara makannya, akhirnya ujung-ujungnya di tempat sampah. Ini juga nggak boleh. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan tamunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan tamunya dengan bagaimana berucap yang baik, bagaimana bersikap yang baik kepada tamu tersebut. Terkadang dikasih makanan, ya, tetapi ternyata wajahnya jelek. Dalam arti wajahnya jelek ini bukan memang dasarnya enggak, ya, pasang wajah yang cenderung gak suka tamu itu datang. Kadang-kadang kayak gitu ada, ya, tamu suaminya gitu, ya, tahu kayak suaminya sering kesini gitu, pasang wajah cenderung istrinya nggak boleh, ya. Kalau kopi sambil bukan yang cenderung itu kenapa istri kok jutek banget biasanya gitu, ya, nggak boleh, ya. Laisa al-ikramu bil it'ami faqat, karena sesungguhnya memuliakan tamu bukan hanya menghadirkan makanan saja, tetapi memuliakan tamu juga memasang wajah yang baik. Wasalafu lahum fil dhiyafati akhbar, was-sahabatu lahum fi dzalika as-sabab bi raghmi qillati dzalika dzata aydihim, ya. Dahulu para ulama salaf dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan seterusnya, mereka dalam memuliakan tamu itu luar biasa. Artinya itu bukan sebuah sekadar teori saja, tetapi juga prakteknya yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang terjadi di hadapan para sahabat mengaplikasikan hadis ini, itu suatu hal yang nyata, ya. Bukan suatu hal dongeng, bukan suatu hal yang cerita yang tidak pernah terjadi. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memuliakan tamu, tapi Nabi SAW tidak pernah melakukan itu semua, ya, tidak pernah terjadi, ya, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Suatu saat pernah terjadi, ya, pernah datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sholat isya, selesai sholat isya, datanglah menghadap Nabi SAW, tamu ini dari jauh, ya, datang dari tempat yang jauh. Maka kata beliau, inni majhulun ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini kesulitan, saya tamu datang dari jauh, yang dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi lapar. Fa'arsala ila ba'di nisa'ihi, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil pembantunya. Nabi sallallahu memanggil pembantunya dan mengutus pembantunya
ke rumah-rumah Rasulullah SAW, ya. Menanyakan kepada istri-istri Nabi SAW, "Walladzi ba'atha bil haqqi ma indi illa ta'am, ma indi illa ma." Ya. Maka setiap pintu-pintu istri-istri Nabi SAW itu tidaklah mereka mengatakan kecuali walladzi ba'atha bil haqq, ya, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya tidaklah di rumah kami memiliki kecuali hanya sekedar air saja. Coba bayangkan, ini Nabi loh. Ya, walaka anta tasawwar anna baita Muhammadin ma fihi ta'am. Ya, ini rumah Nabi, di dalamnya tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada yang namanya susu, tidak ada yang namanya tamar, ya, kurma. Walaysa fihi illa ma. Tidak didapati dari rumah-rumah Nabi kecuali hanya sekedar air putih saja. Fa'arsala ila baiti tsani wa tsalis wa rabi wa sabi wa tasi wal jawab wahidun. Setiap pembantunya pergi ke rumah yang pertama, rumah yang kedua, sampai rumah yang ke-9, tidaklah jawabannya didapati oleh pembantunya kecuali tidak ada apa-apa kecuali hanya air putih saja. Ya. Maka pembantu tersebut laporanlah kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya sudah pergi ke rumah yang pertama sampai rumah ke-9. Tidaklah istri-istri engkau membiarkan kecuali kami tidak memiliki apa-apa kecuali hanya air putih saja." Ya, dia masak, ya, air putih disuguhin ikannya. Maka kemudian Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabatnya, "Man yudhifu hadhihi al-lailata rahimahullah." Barang siapa yang memuliakan tamunya Rasulullah, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepada dia. Man yudhifu dhaifa Rasulillah, siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah. Ini bukan tamu biasa, ini tamu istimewa karena tamunya Rasulullah. Ya, bukan tamu biasa, jadi tamunya Rasulullah. Faqama rajulun minal ansar, maka bangkitlah salah satu seorang dari suku Ansar yang bernama Abu Talha. Ya. Faqala ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Ya. Padahal tahu gak ada ceritanya nanti. Ya. Ana ya Rasulullah, fantalaqa bihi ila rahli. Maka Abu Talha ini membawa tamunya Rasulullah pulang ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya Abu Talha. Faqala limra'atihi, maka Abu Talha mengatakan kepada istrinya ini bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Istri yang sangat jarang kita temui sampai hari ini, jarang sekali. Ummu Sulaim punya cerita dengan Abu Talha. Tatkala Abu Talha ingin menikahi Ummu Sulaim, ya, ingin menikahi Ummu Sulaim, Abu Talha mengatakan kepada Ummu Sulaim, "Ya Ummu Sulaim," katanya, "nikahlah sama aku." Ya. Kata Ummu Sulaim, ya, "Orang seperti engkau ini, ya, orang baik seperti engkau ini tidak mungkin ditolak sebenarnya." Kata Ummu Sulaim, ya, "Susah, siapa yang menolak engkau?" katanya. Ya. Akan tetapi saya ini adalah seorang muslimah dan engkau adalah masih kafir. Ya. Nikahlah bersama denganku, engkau akan aku kasih mahar yang kau kehendaki, mau emas, mau perak, mau apa saja bilang aja. Gitu. Dan susah untuk ditolak. Tapi sesungguhnya saya adalah seorang muslimah dan engkau adalah seorang yang kafir. Engkau masih kafir. Masuklah ke dalam Islam, maka sesungguhnya Islammu adalah mahar untukku. Iya. Masuklah ke dalam agama Islam, cukup itu menjadi mahar buatku. Sehingga maharnya Ummu Sulaim ini karena mahar yang terbaik. Ya. Susah sekarang ya. Gak minta yang lain lagi, cukup Islamnya saja. Baik, kita kembali kepada rumah tadi. Faqala limra'atihi, ya, maka Abu Talha mengatakan kepada Ummu Sulaim, "Hal indaki syai'un?" Wahai Ummu Sulaim, akrimi dhaifa Rasulillah. Ya. Wahai Ummu Sulaim, kita ini kedatangan tamu, tapi tamunya tamu spesial, tamunya Rasulullah, maka muliakan tamunya Rasulullah ini.
melebihi dari tamu-tamu yang lain yang datang ke rumah kita. Karena tamunya bukan tamu biasa, tamunya Rasulullah. Ya. Maka kemudian Muslim mengatakan, ya, la illa kutusijan wahai suamiku, tidaklah kita bisa menjamu tamunya Rasulullah, ya, karena makanan di rumah kita, sambil bisik-bisik ini ya, nggak sampai kedengaran tamunya, ya, kita nggak punya apa-apa, kecuali hanya makanan untuk anak-anak kita makan. Ada sedikit, tapi untuk anak-anak kita. Qala fa'alni bi syai'. Dah ini aja deh. Coba tidurin anak-anaknya. Ajak main, ajak ngobrol anaknya sampai kemudian anaknya tertidur. Ya. Fa idza dakhala dhayfuna fa'at bi siraj. Sudah kondisikan anak-anak untuk mereka untuk tidur, lalu kemudian siapkan makanannya, hidangkan makanannya. Kemudian pura-pura untuk memperbaiki si lampu tadi. Jadi lampu dulu itu pakai minyak, ya. Pura-pura seperti memperbaiki lampu yang rusak sehingga lampunya itu padam. Baru kemudian disaudarakan makanan tersebut untuk tamu. Karena kalau kelihatan makanannya sedikit, tamunya juga segan untuk makan. Wah, tamunya nggak cukup, udah kelihatan dia, ya. Kalau yang dikeluarkan makanannya cuma sedikit, tamunya juga segan sendiri untuk kemudian makan. Nah, jangan sampai kemudian tamu jadi merasa nggak enak dengan sohibul bait. Matikan, pura-pura saja. Kalau si lampunya itu rusak, disodorkanlah si nampan berisi makanan yang sedikit tadi di hadapan tamunya tadi, dan kondisi lampunya sedang padam, ya, sehingga yang ada Abu Talha dengan si tamu, ya. Sehingga tatkala lampunya padam itu Abu Talha dengan mudahnya untuk kemudian memajukan makanan-makanan di hadapan beliau, sehingga si tamunya itu merasa makanannya ada terus, gitu. Karena di nampannya itu dimajukan sama Abu Talha, ya, terus makan terus. Gitu. Abu Talha juga makan, ya, dimajukan terus sampai sudah selesai. Ya. Tamunya sudah makan, istirahat, lalu kemudian beranjaklah untuk sholat subuh esok harinya. Sesungguhnya kejadian seperti ini yang terjadi antara Abu Talha Sulaim dengan tamunya tidak ada yang mengetahui seseorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di keesokan paginya, ya, di keesokan paginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Talha. Memanggil Abu Talha, falamma asbaha qada ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memasuki waktu subuh, kemudian Abu Talha dan tamunya pergi ke masjid untuk sholat subuh. Maka kemudian setelah sholat subuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Talha, qad ajiballahu min sani'ikuma bi dhayfikuma al-lailah. Sesungguhnya Allah itu takjub kepada kalian berdua. Maksudnya Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Apa yang kalian lakukan untuk tamu kalian? Ya, Allah itu takjub kepada kalian. Artinya Allah itu bangga kepada kalian berdua dengan apa yang kalian lakukan untuk tamu kalian semalam. Maka turunlah ayat, ya, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Mereka ini orang-orang beriman, ikhtar kepada tamu-tamu mereka, ikhtar kepada orang lain, walaupun sesungguhnya mereka ini juga memiliki kebutuhan yang sama, atau mereka juga membutuhkan, tetapi ikhtar kepada saudara, apalagi kepada tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh nyata apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang sangat memuliakan tamu-tamu mereka, yang patut untuk kemudian kita teladani, ya, patut kita teladani. Pada akhirnya jelaskan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya memelihara lisan dari perkataan yang tidak baik dan tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali yang baik-baik saja, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, merupakan tanda keimanan seseorang. Faman arada an yazida imanahu falyatani biha. Barang siapa yang ingin imannya naik atau meningkatkan imannya, hendaknya dia memperhatikan 3 poin yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian pagi hari ini. Semoga ada manfaat untuk saya pribadi dan jemaah sekalian.
Sebelum kita akhir barangkali ada jemaah yang ingin bertanya, silakan. Iya, silakan. Kita mau bertamu atau bertemu dengan Ustaz, kita harus bilang dulu atau mau surprise boleh kan? Gimana? Kalau kita mau bertamu atau bertemu dengan saudara itu, kalau kita mau surprise boleh kan? Atau kita Surprise? Ya, Oh, surprise. kita bilang dulu, kita bilang dulu ya. Iya. Allah Ta'ala bisawab. Kalau saya melihat, ya, dengan kalau surprise-nya ini justru merepotkan si sahibul bait, maka nggak boleh. Harus Contoh misalnya surprise gitu ya, dalam kondisi dia nggak siap makanannya, dalam kondisi mungkin sedang kondisi nggak baik-baik saja, sedang sakit misalnya, ya, atau mau pergi misalnya, ya, sehingga ketika datang justru merepotkan si sahibul bait, ya. Ini apa namanya, kan prank gitu, bukan silaturahmi. Ya. Apalagi yang dibawa bukan satu dua, dibawa satu kampung, ada kayak gitu, ya. Itu bukan silaturahmi namanya, ya. Tapi alangkah baiknya, ya, untuk menghindari si sahibul bait. Kadang-kadang surprise itu biar si sahibul bait biar nggak merepotin kita, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, nggak apa-apa, kasih tahu dulu, apa? Anak mau berkunjung ke rumah antum, gitu ya. Tapi ada pesan buat antum untuk tidak berlebihan dalam menjamu, sekedarnya saja, gitu ya. Ini hanya sekedar mau menjamu silaturahmi, memastikan diri antum baik-baik saja dan seterusnya, ya. Insya Allah makanan alhamdulillah aman. Gitu. Nah itu justru alhamdulillah gitu ya. Si tamu tidak memberatkan, dia mengeluarkan apa yang ada dimiliki di rumahnya saja, atau dia membeli sesuatu yang dia mampu saja, tidak memberatkan. Pakai Allah Ta'ala dan Bismillah. Baik, ada pertanyaan lain? Cukup ya. Alhamdulillah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga apa yang kita dapatkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.